Sekali di awal tahun ini kita lihat rupiah justru dimulai dari 16.200 dengan proyeksi volatilitas yang cukup tinggi, mengingat di bulan ini juga akan ada pelantikan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan juga kebijakan The Fed yang masih ditunggu-tunggu akan seperti apa pemangkasan di 2025 ini. Seperti apa Anda lihat proyeksi pergerakan rupiah di sepanjang tahun? Tapi sebelumnya mungkin kita ke evaluasi dulu di 2024 seperti apa? Oke. Kalau kita lihat evaluasi 2024, tentunya kita 2 tahun ke belakang lah Mbak Neka ya. Dari zamannya inflasinya 9%, kemudian turun kembali, sampai akhirnya 2024 bisa mencatat rekor 2,6 sampai 2,4. Tentunya yang kita lihat dari beberapa tahun ke belakang ini yang dituju oleh market itu Amerika inflasi dan juga mengenai kebijakan arahnya dari The Fed sendiri. Nah akhirnya di akhir semester 2 mulai The Fed cut rate. Akhirnya di 4,25 sampai 4,75. Ya, ini sebenarnya di akhir-akhir ini udah market udah price in lah intinya begitu ya, sudah mengantisipasi. Walaupun waktu dia cut yang di semester 2 awal pertama itu membuat shock ya. Wah, ternyata cutnya sekian gitu ya. Tapi ternyata hal ini setelah dia cut rate yang kedua mulai agak perlahan slow gitu ya. Nah, menginjak 2025 tentunya apalagi kita lihat rupiah waktu itu sempat gonjang-ganjing ya. Gonjang-ganjingnya sempat di 16.600, kemudian turun, naik turun, akhirnya akhir tahun itu dia menguat kurang lebih kalau saya catat di 0,06%, which is di 16.132. Hari ini sudah di 16.100. Nah, potensi untuk penguatan rupiah untuk di semester 1 ini masih kita lihat masih agak perlu kekuatan yang penuh gitu. Karena kenapa? Karena kita lihat dari regulasi Trump yang kita lihat ada namanya pelonggaran regulasi, pemotongan pajak. Pemotongan pajak ternyata bukan untuk korporasi aja. Sekarang udah mulai baik itu dari segmen retail maupun korporasi. Kemudian yang kita lihat juga kenaikan tarif. Ya, dari waktu zaman Trump terpilih waktu itu kenaikan tarif antara China dan Amerika ini juga menjadi sorotan. Yang terakhir adalah pengetatan imigrasi, dianggap pro pertumbuhan dan inflasioner. Jadi kalau kita lihat penguatan rupiah sebenarnya kapan sih? Sebenarnya penguatan rupiah sudah mulai terjadi, tapi untuk range-nya kalau kita lihat range-nya masih di 2025 15.580 sampai 16.320. Kenapa hal itu terjadi? Semester 1 kelihatan agak susah untuk mengalami penguatan yang signifikan. Tapi semester 2 setelah nanti Trump akan dilantik tanggal 20 dan juga kebijakan-kebijakan dia akan dijalankan, kelihatannya semester 2 mulai perlahan market itu kembali membaik. Itu sih. Baik, banyak yang memang fokus pada kebijakan Trump untuk bisa menambah lagi tarif dari berbagai negara begitu ya. Tapi kita ingat juga Trump di dalam kampanyenya sempat berjanji juga untuk menurunkan harga BBM dan juga listrik yang berpotensi untuk bisa memangkas lagi inflasi di Amerika Serikat gitu. Apakah menurut Anda ini juga akan berpotensi menurunkan DXY dan juga menjadi pertimbangan The Fed untuk semakin banyak melakukan pemangkasan? Kalau kita bercermin pada statement dari Gubernur The Fed di akhir tahun, ingat sekali saya bahwa dia mengatakan dengan adanya pemerintahan Trump, dengan kebijakan Trump, The Fed akan independen dalam hari ini. Nah, kalau kita lihat saja waktu itu dia sudah inflasinya 2,4, tahu-tahu naik 2,6, ya kan? Untuk ke 2% memang perlu waktu lagi gitu ya. Nah, apabila itu kan waktu zamannya presiden yang saat ini. Setelah nanti Trumpnya akan terpilih, tentunya kebijakan juga akan apakah populis atau tidak di marketnya Amerika. Oke, kita ngomong bahwa BBM akan turun, ini akan turun, tetapi kita juga harus lihat pertumbuhan dari sektor baik itu Amerika dan juga dunianya. Kita ingat bahwa ada perang yang belum berakhir, gitu. Harga minyak juga masih fluktuasinya masih cukup baik, maksudnya dalam arti volatility-nya masih cukup kencang. Jadi faktor-faktor di luar Amerika juga kita harus melihat itu. Makanya saya mengatakan bahwa untuk pergerakan USIDR ke depannya itu kemungkinan masih bisa menguat itu di semester 2. Gitu ya. Apalagi kita melihat bahwa kita jangan lupa juga Mbak Eneke bahwa BI apakah akan turunkan rate
di tahun 2025? Itu juga menjadi pertanyaan di beberapa analisa market ya. Walaupun the Fed-nya mungkin kalau kita secara di market melihat bahwa 2025 kemungkinan the Fed akan menurunkan di 2 kali lagi antara bulan Maret dan juga bulan Juni, which is itu kurang lebih 0,25. Nah, kita tinggal melihat apakah BI-nya juga ikutan follow dari analisa market tersebut. Baik, bicara kemungkinan Bank Indonesia untuk bisa memfollow pemangkasan suku bunga dari The Fed, Iya. kita tahu rupiah ini masih di 16.100-an gitu. Di sisi lain kita tahu juga program-program Trump ini mungkin akan membutuhkan banyak dana yang mungkin akan kembali meningkatkan penyebaran US Treasury-nya begitu. Sedangkan kita tahu China di sisi lain ini juga sedang berupaya mati-matian untuk bisa mengalirkan dana global kembali lagi ke negerinya untuk bisa memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Yeah. Artinya bila China mengeluarkan bond dan US juga mengeluarkan US Treasury, lalu seperti apa nasib SBN kita dan harus ke mana yield kita ini agar masih bisa menarik di mata investor global? Oke, baik. Kita buka catatan saja. Jadi di tahun 2024 itu kalau kita lihat ya dana asing, kita menyampingkan dulu China dan Amerika. Tapi dana asing yang masuk itu ternyata banyak di mana? Di SRBI. Sebenarnya potensi di Indonesia ini cukup gede. Hanya memang waktu 2024 dana masuk SRBI itu cukup gede, 161,9 triliun. Sedangkan dana ke saham ataupun ke SBN itu nggak terlalu banyak. Nah, dengan adanya dua adidaya negara ini melakukan yang tadi Mbak Anneke bilang, saya masih optimis bahwa apabila gap interest rate antara US dengan rupiah itu masih cukup gede, baik itu SBN maupun penanaman modal asing di Indonesia masih cukup baik. Tidak terlalu terpengaruh. Indonesia itu sebenarnya banyak terpengaruh karena faktor politikal dari luar negeri. Ya, perang ini, kemudian kebanyakan juga dari US dollar-nya. Jadi mereka bisa beradu dari sisi yang tadi Mbak Anneke bilang, tapi kalau untuk di Indonesia sendiri, selama interest rate gap diferensialnya masih cukup baik itu di SBN-nya nanti ya, baik dan juga di sektor faktor rupiah yang lainnya harusnya masih cukup positif untuk di Indonesia.